Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama Ramadan ahada min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidal Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Pemirsa NTV dimanapun saja berada yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara Qalbu Salim. Kami dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, Kabupaten Banyuwangi, bidang pendidikan dan dakwah, akan membawa tema persiapan haji. Pemirsa yang berbahagia, ibadah haji adalah bagian daripada pilar Islam. Karena Islam ditegakkan oleh 5 pilar. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, menjalankan ibadah salat. Yang ketiga, berpuasa. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu. Pemirsa NTV dimanapun saja berada yang berbahagia, berbicara tentang haji yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dilaksanakan. Sebelumnya kita harus mengerti apa itu haji. Secara bahasa, haji adalah al-qasdu, yaitu ada kesengajaan, ada niat yang kuat untuk menunaikannya. Secara istilah, haji adalah qasdul baitil haram lin nusuk. Ada kesengajaan menuju ke Baitullah yang ada di Makkah, yang tujuannya adalah untuk beribadah pada waktu yang telah ditentukan. Pemirsa yang budiman, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa haji itu adalah ke Baitullah, tidak kemana-mana. Ya, kalau ke Surabaya, di Sukolilo itu latihan haji. Apalagi di lapangan Blambangan. Meskipun ada miniatur Ka'bah, itu adalah latihan. Sedangkan ibadah haji yang sesungguhnya adalah menyengaja berangkat ke Baitullah, ke Makkatil Mukarramah, dengan tata cara yang sudah ditentukan, pada bulan yang ditentukan, yang niatnya adalah untuk beribadah. Itulah haji, saudaraku sekalian. Kemudian haji yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang wajib untuk melakukan ibadah haji? Yang pertama adalah Islam, syarat wajibnya. Non-Muslim tidak berkewajiban. Kemudian yang kedua, orang yang baligh, yang umurnya sudah melebihi batas maksimumnya, yaitu umur 15 tahun. Atau sebelum 15 tahun, namun dia sudah
keluar darah haid atau pernah bermimpi keluar mani. Yang ketiga, yang wajib melaksanakan haji adalah orang yang punya akal. Akalnya sehat. Jika dia gila, maka tidak berkewajiban. Yang keempat, merdeka. Kemudian yang kelima, yaitu istita'ah. Ada kemampuan. Kemampuan secara finansial, kemampuan secara fisik, kemampuan secara psikis. Kenapa demikian pemirsa yang berbahagia? Ibadah haji ini adalah ibadah yang berat dibandingkan ibadah sholat. Jika sholat cukup dengan tenaga, zakat cukup adanya harta selain adanya niat. Puasa juga demikian, adanya tenaga dan ada niat serta ada kemauan. Tapi untuk ibadah haji tidak hanya itu semuanya. Ada tambahan yaitu adanya maliyah, adanya harta. Saya yakin mereka-mereka saudara-saudara kita muslimin muslimat, jika ditanya apakah mereka ingin haji, jawabannya aku ingin sebenarnya, namun kemampuan yang tidak ada, harta. Oleh karenanya saudaraku sekalian, mereka yang punya keinginan untuk beribadah haji, yang sementara ini kita ketika sholat hanya membayangkan, ketika membaca doa iftitah, kita hanya membayangkan inni wajjahtu wajhiya, aku hadapkan diriku kepada zat fataras samawati wal arda, yang menjadikan langit dan bumi, hanifan, karena condong musliman dan pasrah. Sementara ini hanya untaian kata-kata. Kita hanya membayangkan ibadah sentral ke Makkah sebagai kiblat, tempat ibadahnya orang-orang muslim, muslimat. Alangkah indahnya ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkunjung ke Baitullah, melihat keagungan tempat ibadah yang dijadikan sentral, tempat orang-orang beribadah dimanapun saja, dijadikan tempat kiblah sebagai sentralnya ketika ibadah. Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak senang jadi tamu Allah taala? Ingat saudaraku sekalian, muslimin muslimat yang diberi kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah punya rumah bagus, punya mobil dan sebagainya, sisihkan harta Anda untuk menjadi tamu Allah. Wafdullah, tamunya Allah. Itu ada 3 saudaraku. Al-Ghazi, orang yang berperang di jalan Allah. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia damai, meskipun beda pilihannya, namun tetap tujuannya satu, yaitu NKRI harga mati, Pancasila jaya. Itu tujuan kita. Boleh jadi kemarin kita ada perbedaan pendapat dan sebagainya, namun saya yakin kita semuanya mencintai negara yang kita cintai, Indonesia. Oleh karenanya saudaraku sekalian, tidak ada dalam benak kita, Anda dan semuanya pemirsa, Indonesia menjadi bercerai-berai. Bagaimana kita menjadi tamu Allah Ta'ala? Yang kedua, apa kata Rasulullah? Wal hajj, yaitu dengan cara berhaji. Di sana kita menjadi tamu Allah Ta'ala, duyufullah, duyufur rahman. Makanya ucapannya bagaimana? Labbaik Allahumma labbaik.
Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Rabb, aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu, ya Rabb. Kenapa mengucapkan labbaik, Allahumma labbaik, saudaraku sekalian? Karena pada dasarnya kita semuanya ini dipanggil untuk menjadi tamu Allah Ta'ala. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran Nul Karim surat Al-Hajj ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkur ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Saudaraku sekalian, pada dasarnya kita dipanggil melalui lesan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di Jabal Qubais. Kita dipanggil semuanya. Ayo datang semuanya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Hanya saja kadangkala kita tidak mendengarkan, memperhatikan. Bagaimana kelanjutannya saudaraku sekalian? Apa yang kita persiapkan ketika kita haji, ingin menjadi haji mabrur? Simak pada segmen berikutnya. Saudaraku sekalian, pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan perbincangan kita tentang haji. Haji yang sudah tertulis dalam surat Al-Hajj ayat 27. Bahwa kita semuanya dipanggil oleh Allah Ta'ala melalui lisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Cuma kadangkala yang kita tidak mau mendengarkan suara hati kita. Kenapa? Karena satu, ada penyakit eman-eman. Aduh, ngapain sih? Uang sekian juta, apalagi haji sekarang lebih mahal dibandingkan sebelumnya. Sekian puluh juta aku berangkat ke Mekah, ngapain? Kalau aku jadikan modal untuk usaha, sudah berapa? Lipat gandanya dan sebagainya. Ini penyakit eman-eman. Saudaraku, kembali pada keterangan yang awal. Islam itu ditegakkan dengan 5 pilar. Pilar yang kelima itu adalah haji. Sebagaimana rumah yang kita bangun, pilarnya ada 5 supaya tegak, kokoh, kena angin, tidak gampang guncang. Ya. Ternyata pilarnya dikurangi 1 karena penyakit eman-eman. Udah 4 aja lah, ngapain 5? Ya di sini kalau ketika tidak ada angin, tidak ada apa, mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika ada angin yang kencang, ini yang akhirnya menimbulkan masalah. Ada goyang dan sebagainya. Dan itu bagian dari syariat kita. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, apapun yang kita keluarkan untuk menyempurnakan ibadah kita, maka balasannya adalah sangat besar. Balasannya sangat besar. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Oleh karenanya saudaraku sekalian, dimanapun saja berada, pemirsa NTV, saya ingatkan, bismillah. Sisihkan harta Anda untuk menyempurnakan syariatnya. Kalau kita lihat nominal, memang kelihatannya itu besar. Namun kalau kita melihat betapa banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Mata kita bisa melihat karena Allah. Telinga kita bisa mendengar karena Allah. Jantung kita bisa berdetak itu juga karena Allah. Kenapa kita masih perhitungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah kita senang dianggap sebagai tamu Allah Ta'ala? Ketika kita mengucapkan
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa kata malaikat, apa kata Allah? Disambutnya, labbaik, selamat datang, marhaban, selamat datang, wahai tamu Allah Ta'ala, wahai tamu duyufur rahman, selamat datang. Saudaraku sekalian, yang mengucapkan para malaikat, yang mengucapkan Allah Ta'ala, tidakkah kita senang disambut seperti itu? Oleh karenanya saudaraku, agar kita disambut dengan baik, jangan sampai kita ditolak dengan mengatakan la labbaik wala sa'dek, tidak ada selamat datang, tidak ada penghormatan. Kenapa? Zaduka haram. Karena apa yang kita bawa itu barang haram. Sangunya dari barang haram, mengambil hak rakyat, mengambil hak orang lain. Hajinya merampas hak keluarga. Wa rahilatuka haram. Jangan sampai kendaraannya haram. Oleh karenanya saya berpesan saudaraku sekalian, kalau Anda memang ingin jadi tamu Allah Subhanahu wa taala, kalau belum bisa haji, tetap daftarlah haji. Bisa dilakukan waktu yang cepat, yaitu mu'tamir, jadi tamu Allah sebagai orang yang umrah. Apa itu umrah? Az-ziarah. Secara bahasa, ziarah. Secara syara'an, istilah ziaratul baitil haram lin nusuk, yaitu ziarah ke Makkahil Mukarramah untuk beribadah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira persiapan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tata niat. Niati bahwa betul-betul berangkat ke Mekah itu untuk beribadah, bukan untuk tijarah, bukan untuk dagang, dan bukan untuk tamasya, modokno rupa. Oh, iku ayu, iku gandeng, awak kurang dan sebagainya. Bukan. Ya, atau cari jodoh, jangan eman-eman. Tapi niatono ibadah, karena di sana adalah tempat yang mustajabah. Yang kedua, bekalnya. Carikan bekal yang halal. Biayanya dari biaya yang halal. Jangan haram atau syubhat. Jangan sampai. Kemudian yang kedua, yaitu jaga kesehatan. Dijogo. Alangkah nikmatnya ketika di Mekah, Madinah bisa melaksanakan sempurna ibadahnya. Ya. Oleh karena jauh sebelumnya dijaga makanannya, dijaga fisiknya. Karena ibadah haji itu adalah ibadah selain malia, ibadah yang berat. Di antaranya yaitu tawaf itu juga berat. Harus mutari Ka'bah 7 kali. Sa'i juga berat, berjalan. Ya, itu juga berat. Kemudian di Muzdalifah, wukuf di Arafah itu juga berat, apalagi ketika panas atau ketika dingin itu juga berat. Ya, kemudian di Mina selama 3 hari itu juga berat. Karena harus jalan nantinya di tempat Al-Jamarot. Ya. Kalau dekat 1 kilo, alhamdulillah, kadang-kala sampai 6 kilo pulang pergi itu juga berat. Jadi fisik ayo dijaga. Kalau bisa mulai latihan jalan dan sebagainya. Ya. Kemudian persiapan yang berikutnya ditata hati. Jangan sombong. Jangan sampai haji karena prestis. Jangan haji karena ingin dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Jangan. Ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menunaikan ibadah ini dengan sempurna dan bisa mengambil hikmah
dari haji itu sendiri. Kenapa? Kenapa haji itu harus pakai kain hanya 2? Kenapa haji pakai kain putih? Bagi laki-laki hanya 2 lembar. Yang di bawah 1 lembar, yang atas juga 1 lembar. Kemudian tidak pakai dalaman. Kenapa demikian? Mari kita jadikan sebagai satu pelajaran yang berarti buat kita. Sehingga nantinya kita betul-betul mendapatkan predikat haji yang mabrur. Kemudian bekal yang tidak kalah pentingnya adalah psikis. Ya. Jangan sampai tidak siap meninggalkan keluarga, tidak siap ketika naik pesawat. Aduh, kalau pesawat ini jatuh gimana? Aku mati nantinya. Gimana ini? Saudaraku sekalian, pemirsa NTV dimanapun saja berada, jangan khawatir. Mati hidup itu urusan Allah Ta'ala. Dan saya yakin pemerintah kita menyiapkan pesawatnya dan sebagainya, itu sudah dipersiapkan dengan baik. Pesawat yang betul-betul sudah sesuai dengan standar yang ada. Cukup kita yakin dan berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Selanjutnya terserahkan sama Allah Ta'ala. Anak kita, hidup mati kita serahkan sama Allah Ta'ala. Tidak inginkah kita menjadi penghuni surga? Saudaraku sekalian, pemirsa NTV dimanapun saja berada yang berbahagia, kemudian persiapan yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu. Ini persiapkan betul. Belajarlah manasik dari orang-orang yang sudah mengerti. Dari kantor urusan agama yang ada, dari Kemenak yang ada. Bagaimana kelanjutannya tentang manasik? Mari kita simak pada segmen yang ketiga. Pemirsa NTV dimanapun saja berada, melanjutkan keterangan pada segmen sebelumnya, berbicara tentang persiapan orang yang mau berangkat haji. Niat, keuangan, kemudian mental, kesehatan, yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu. Jangan sampai kata orang Jawa, wong mung gaji blokowan. Akhirnya tidak mengerti mana itu yang rukun haji, mana itu yang wajib haji. Kenapa demikian saudaraku sekalian? Ada sebuah cerita begini. Ada salah satu jamaah haji ketika menjelang wukuf di Arafah, kegiatan ke Masjidil Haram sudah mulai dikurangi. Bis yang biasanya menjemput sudah tidak ada lagi. Biasanya 3 hari masa Armina ini sudah dikosongkan. Apa yang terjadi? Ada salah satu jamaah yang ketepatan keilmuannya dia kurang. Dia tidak bersiap-siap untuk berangkat wukuf di Arafah, malah dia lebih banyak ada di Masjidil Haram. Kenapa? Karena dia ingin mencium Hajar Aswad.
Ini pemirsa sekalian, karena dia tidak memiliki ilmu, dia mengejar sesuatu yang bukan bagian dari rukun haji, bukan bagian dari wajib haji, dia dahulukan. Karena ketika tawaf sa'i, melaksanakan tawaf kudum dan sebagainya, dia belum sempat mencium Hajar Aswad. Hanya ini yang dia kejar. Ketika semuanya berangkat wukuf, dia ada di Masjidil Haram. Dia pulang ke maktab, tidak ada orang. Dia santai saja di Masjidil Haram. Tiba saatnya tanggal 13, ada yang tanggal 14, dia sudah mulai kembali ke maktab. Ada yang nafar awal. Nafar awal berarti dia ngambil pada 12-nya. Yang nafar sani ngambil pada tanggal 13 Hijriahnya. Ketika dia pulang, dia cerita dengan bangga, "Hei teman-teman, kamu kok enggak ada? Aku nih sudah bolak-balik nyium Hajar Aswad, kamu sih enggak ikut aku," kata dia dengan bangganya karena sudah mencium Hajar Aswad. Kemudian temannya yang bodoh bukan, "Iya ya, kenapa?" Karena dia enggak ngerti juga. Kemudian terdengar oleh salah satu pembimbing, "Loh, sampean enggak ikut wukuf?" "Tidak." "Loh kenapa emangnya?" "Oh, sampai ini gimana? Itu rukun haji, Mas. Rukun haji, kalau sampean haji kok tidak wukuf, berarti sampean ini belum sah hajinya. Karena al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah." "Ya saya enggak ngerti, Ustadz." "Ya ngapain sampai enggak tanya?" "Karena saya ingin cium Hajar Aswad." Ini saudara sekalian, saya berharap ini tidak terjadi kepada pemirsa dimanapun saja berada. Cukupi ilmunya. Ya. Tanya kepada orang yang ngerti. Haji yang menunggunya sudah lama, biayanya yang banyak. Jangan sampai haji kita tidak sah karena ketidakmengertian kita semuanya. Pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang haji, rukun wajib, nanti akan kita bahas semuanya. Yang pertama adalah tentang rukun haji. Apa rukun itu? Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi ketika menjalankan ibadah. Contoh sholat, rukunnya diantaranya berdiri, niat, takbiratul ihram, itu rukun. Wudhu juga demikian, niat, kemudian mengusap wajah, itu rukun. Harus dijalankan. Ibadah haji pun juga ada rukunnya. Rukun haji yang pertama adalah pakaian ihram. Ihramnya sudah ada ketentuannya. 2 lembar kain yang tidak berjahit. Ingat, pemirsa dimanapun saja, calon jamaah haji, calon jadi tamunya Allah Ta'ala. Kalau sudah pakaian ihram, semua dalaman harus dibuka. Untuk laki-laki, celana dalam harus dibuka. Bagaimana kalau pakai arloji? Tidak apa-apa. Ya. Cukup 2 kain itu. Untuk perempuan, pakaian putih semuanya tertutup. Kecuali wajah dan telapak tangan. Silakan Anda pakai. Perempuan, auratnya harus tertutup. Kemudian setelah pakaian ihram itu dipakai, yang kedua yang termasuk rukun,
adalah niat. Kapan niat itu dilakukan? Niat dilakukan ketika berada di mikot. Ya. Di mikotnya niatnya dilakukan. Ya. Kalau dari Indonesia, ya biasanya niat ini dilakukan ketika sampai Kornul Manazil. Di pesawat kira-kira tinggal berapa jam, ini kemudian niat di situ. Wakila juga bisa dan sudah diittifak bisa niat di Jeddah. Niatnya kalau orang Indonesia yang gelombang kedua biasanya langsung niat haji. Kalau yang gelombang pertama niat umroh karena waktunya masih panjang. Orang Indonesia lebih banyak menggunakan haji tamattu karena lebih ringan. Setelah menjalankan kewajiban, ya, kemudian dia bisa melepas bajunya dan bisa melakukan hal-hal yang awalnya dilarang. Bagaimana niatnya? Kalau haji, nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Atau yang pendek, labbaik Allahumma hajjan. Bisa. Monggo, mana yang paling mudah menurut pemirsa sekalian. Kalau yang gelombang pertama, yang niat umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau yang pendek, labbaik Allahumma umratan. Silakan pemirsa NTV dimanapun saja berada, Anda pilih mana yang paling mudah menurut panjenengan. Kenapa demikian? Karena Islam memberikan kemudahan. Islam tidak pernah mempersulit kepada pengikutnya. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk Anda semuanya. Allah tidak menghendaki kesukaran. Kemudian setelah ihram, kalau memang itu haji, ya, kemudian ada niat tadi itu, ketika pakai ihram, kemudian niat. Kemudian yang kedua adalah wukuf. Ini jangan pernah ditinggalkan. Wukuf meskipun sebentar. Kalau sakit bagaimana? Tetap. Ya. Sakitnya parah, cukup dilewatkan saja sebentar. Itu sudah cukup. Yang jelas dia mengikuti wukuf di padang Arafah. Sebagai perumpamaan yaitu kumpulnya di padang mahsyar. Setelah wukuf, ada rukun yang harus dilaksanakan, namanya tawaf ifadah. Ada dua cara. Ada yang habis wukuf, kemudian wajib haji ke Muzdalifah, mabit, kemudian berangkat ke Mina, ketika membalang jumrah yang pertama, Aqabah, setelah itu langsung berangkat ke Mekah mengadakan tawaf ifadah. Atau ada juga alternatif yang kedua, setelah balang jumroh pada nafar sani atau nafar awal, kemudian tawaf ifadah. Hanya saja sebelum tawaf tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Jika itu dilakukan, maka hajinya tidak sah dan wajib kena denda dan wajib mengulang tahun berikutnya. Saudaraku sekalian, mari kita lanjutkan nanti pada segmen yang terakhir. Mudah-mudahan Anda masih bersama kami, Suara NTV.
Pemirsa NTV dimanapun saja berada, berbahagia kita ketemu lagi pada segmen yang terakhir. Masih berbicara tentang haji. Mari pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tata hati kita. Kita niati bahwa kita bisa menjadi tamu Allah taala. Jangan kecil hati. Jika Allah menghendaki, tidak ada kata tidak mungkin, saudaraku sekalian. Karena ada orang yang haji itu, hajinya haji abidin. Yaitu atas biaya dinas. Tidak ngetokno duit sudah, tidak ngeluarkan dia. Menjadi pembimbing dan sebagainya, ya, menjadi mutawif dari KBIH dan sebagainya. Abidin. Ada lagi hajinya soheh. Karena dia punya ilmu yang cukup, punya nama, yaitu hajinya haji soheh. Sokongane wong akeh, gowo jamaah, dia berangkat gratis. Malah dapat salam templek karena merasa senang jamaahnya dipandu. Ada lagi hajinya surahyu. Ini kalau Allah sudah mentakdirkan. Yaitu gara-gara sawahe payu. Kena dalan tol. Oleh karenanya saudaraku sekalian, karena kita sudah dipanggil oleh Allah melalui lisan Nabiullah Ibrahim, jangan kecil hati. Tata niat, saya harus menjadi tamunya Allah Ta'ala. Akan kuucapkan marhaban. Marhaban. Saya ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Saya agungkan nama Allah Ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Aku jadi tamu Allah, aku bisa ziarah, aku bisa tahu makam Rasulullah, aku bisa tahu raudhah yang pahalanya sangat besar ibadah di sana. Salat di Masjidil Haram begitu besar. Sama sholat di sana 1 kali, sama dengan di Indonesia 100.000 kali. Siapa yang tidak ingin? Aku, Anda, saya yakin semuanya ingin. Melihat Ka'bah, Allah kasih rahmat. Sholat di Multazam, Allah kasih rahmat. Melihat Ka'bah pun, Allah kasih rahmat. Yang begitu besar rahmatnya. Karena setiap hari Allah turunkan rahmat 120. 60 litta'ifin bagi yang tawaf. 40 bagi yang sholat. 20 bagi yang melihat Ka'bah. Saudaraku sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Saya berpesan oleh karenanya, agar haji kita menjadi mabrur, tidak hanya mabur. Ya. Makanya kita harus betul-betul ilmunya kita kuasai. Sangunya jangan sampai terkontaminasi dengan barang haram. Ilmunya kita cukupi, yang tadi sudah saya jelaskan. Tentang rukunnya harus tahu. Ihram, kemudian niat di dalamnya. Wukuf jangan sampai ditinggalkan. Tawaf ifadah, tawaf muteri Ka'bah sampai 7 kali. Jangan lupa. Kemudian setelah itu sa'i. Ya. Sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah. Bagaimana kita merasakan Siti, istrinya Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar, ketika kesulitan mendapatkan minum, dia lari dari satu bukit ke bukit yang lain sambil mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah mendekati bukit Inna Safa wal Marwata min sya'airillah ila akhirih. Kita bisa merasakan ternyata jauh antara bukit Safa, Marwah sampai 7 kali. Itu rukun haji, harus dilaksanakan. Setelah itu jangan lupa mencukur rambut. Ya.
Untuk perempuan tetap dicukur tapi jangan dibuka jilbabnya. Dengan diselobongkan tangannya kemudian dicukur. Yang berikutnya adalah tertib. Itu rukun haji, harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka tidak sah hajinya. Beda dengan wajib haji. Ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib haji itu bagaimana? Kalau ditinggalkan, hajinya sah. Cuma kena dam, kena denda, itu wajib haji. Apa wajib haji? Di antaranya adalah ihram. Ini jangan sampai pakaian ihram dibuka, jangan. Apa enggak boleh pakaian ihram dibuka? Enggak boleh. Kecuali sudah melaksanakan rukun haji tadi, sudah selesai. Setelah tahallul, cukur, sudah silakan dibuka. Boleh kalau itu. Jika hajinya adalah haji tamattu. Karena pada dasarnya haji itu ada 3 tata cara. Bisa tamattu, yaitu mendahulukan umroh, kemudian haji. Bisa haji qiron, yaitu haji dan umroh bersamaan. Ada haji ifrat, ini yang berat. Mulai datang sudah niat haji. Ya. Ini yang berat, itu tidak boleh dibuka pakaian ihramnya sampai nanti setelah yaitu menjalankan tawaf, menjalankan lempar jumrah. Ya. Setelah lempar jumrah, kemudian dia sudah diperbolehkan untuk membuka pakaiannya. Kemudian nantinya kembali lagi ke Mekah, yaitu menjalankan tawaf ifadah. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara wajib haji adalah bermalam, mabit di Muzdalifah. Ya, setelah wukuf di Arafah, maghrib, kemudian bisa menggunakan jamak takdim kalau memang gilirannya bagian depan. Kalau agak akhir nanti bisa jamak takhir juga bisa. Sholatnya di mana? Bisa di Muzdalifah. Setelah jam 12 malam, kemudian jamaah digiring untuk berangkat ke Mina. Ini termasuk wajib haji. Ya, sebagaimana kita tahu sistem yang dipakai oleh jamaah yang ada adalah sistem taraddudi, yaitu gantian di imbalnya. Ya, karena begitu banyaknya jamaah dengan kendaraan yang terbatas. Kemudian sambil mabit di Mina, ya, ketika pagi di tanggal 10, kemudian berangkat di Mina, yaitu lempar jumroh di Mina mulai tanggal 10 awal, itu balang jumroh Aqobah, tanggal 11 kemudian lempar lagi, ula wusta Aqobah, tanggal 12 juga demikian, ula wusta Aqobah. Jika dia mengambil nafar awal tanggal 12 dia sudah pulang. Kalau dia nafar sani maka sampai tanggal 13 lempar jumrah pakai 7 kerikil setiap tempatnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang termasuk wajib haji adalah menghindari hal-hal yang dilarang ketika ihram. Apa yang dilarang? Berburu tidak boleh, hati-hati. Berburu tidak boleh. Ya. Terus kemudian ketika wajib haji menikah juga. Ini menikahnya tidak sah. Ya.
Ini hati-hati saudaraku sekalian. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tawaf wada. Jika ini ditinggalkan bagaimana? Ketika balang jumroh karena tidak kuat, sakit dia, bisa digantikan temannya, bisa. Harus digantikan oleh temannya, bisa. Kemudian kalau ditinggalkan, ya salah satunya tetap sah, cuma kena dam. Andai kata berburu, di sana kan banyak kayak burung dara, ya. Andai kata berburu ayam dan sebagainya, ya. Dan sebagainya, itu saudaraku sekalian, hajinya sah, cuma kena dam. Tapi kalau berburu ayam tidak ada, karena ayam itu ada pemiliknya. Tapi kalau burung dara, ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hati-hati, kena dam besar sekali. Saudaraku sekalian, pemirsa NTV dimanapun saja berada, itulah keterangan tentang persiapan haji. Oleh karenanya saya berpesan bagi jamaah Banyuwangi khususnya, Indonesia pada umumnya, jika Anda ingin menjadi orang yang hajinya mabrur, persiapkan dengan matang. Niat, tata niat yang bagus. Jangan sampai biayanya, sangunya ada barang haram, barang syubhat. Yang ketiga, psikisnya harus dikuatkan, mentalnya dikuatkan. Di sini bumi Allah, di sana bumi Allah, mati di mana itu urusan Allah. Kemudian yang keempat, jangan sombong, jangan ingin dipanggil sebagai Pak Haji. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu cukupi ilmunya agar kita tidak salah menjalankan ibadahnya. Dan yang paling akhir, jadilah orang yang hajinya haji, yaitu tobat, ya. Sebelum berangkatnya minta maaf kepada semuanya, pulangnya juga demikian, yaitu hajinya haji somat. Berangkatnya yaitu baik, pulangnya juga baik. Jangan sampai hajinya berangkatnya tobat, minta maaf, pulangnya kumat. Ya, jangan sampai, ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.